Ada sebuah acara TV, teman-teman, di mana pada acara itu saya melihat sebuah judul yang menurut saya sangat menggelikan. Pada thumbnailnya itu bertuliskan bahwa kenapa selalu Anies yang diobok-obok, sementara capres yang lain tidak. Jadi begini, saya mau menanggapi soal judul atau isi thumbnail dari salah satu stasiun TV itu. Saya mau menanggapi soal tulisan itu, kenapa bukan orang lain? Kenapa harus Anies yang selalu diobok-obok? Kemanapun Anies pergi selalu dikuliti. Kemana Anies melakukan sesuatu selalu dibicarakan. Ya, sebenarnya saya pribadi, saya tidak benci dengan Anies, teman-teman. Saya dulu sangat kagum dengan seorang Anies Baswedan. Karena dulu saya melihat sosok ini salah satu pemimpin masa depan bangsa. Dulu ketika beliau masih jadi Menteri Pendidikan, saya memandang bagaimana cara beliau berkomunikasi, cara beliau menata sebuah kata itu sangat bagus, sangat enak didengar di telinga. Lalu ketika beliau dipecat dari Menteri Pendidikan, saya masih tetap respect dengan beliau. Namun di saat Anies Baswedan mulai mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta ketika itu, dan di saat itu dia memenangkan Pilgub dengan cara-cara yang kotor, pada saat itulah saya mulai tidak suka dengan Anies Baswedan. Bukan dengan pribadinya dia, tapi bagaimana Anies Baswedan ini selalu memanfaatkan orang-orang, selalu menggunakan agama, selalu menggunakan kaum-kaum atau ormas-ormas yang berpaham radikal seperti FPI, tentunya untuk menggolkan cita-citanya sebagai gubernur saat itu. Kita melihat bagaimana ngerinya kondisi saat itu, sampai para pendukungnya demo berjilid-jilid, seolah-olah mereka itu ingin memakan Ahok, seolah-olah mereka itu ingin meminum darahnya Ahok, karena mereka menuduh Ahok itu menista agama. Tetapi itu hanyalah politik. Tujuannya mereka saat itu jelas, menjatuhkan Ahok, memenjarakan Ahok agar Anies bisa menjadi gubernur. Dan Anies itu bisa menjadi gubernur itu karena Ahok dipenjara. Bukan karena semata-mata orang melihat dia bisa bekerja. Ya, itulah alasan kenapa sampai saat ini, sampai detik ini, orang-orang kalau melihat Anies itu selalu ingat orang-orang yang intoleran, manusia-manusia intoleran, manusia-manusia yang berpaham radikal. Karena mereka tidak ingin kejadian 2017 itu tidak terulang lagi pada Pilpres 2024. Sehingga bapak politik identitas itu selalu melekat di Anies Baswedan. Itu karena apa? Karena Pilgub 2017. Jadi saya kira apa yang menjadi isi dari acara televisi itu, yang mengatakan kenapa selalu Anies yang diobok-obok, ya itu alasannya. Kalau bukan Pilgub 2017 di DKI Jakarta, saya kira tidak akan menjadi sebuah persoalan. Tidak akan menjadi sebuah masalah.
Inilah yang mendasari rakyat Indonesia, rakyat yang otaknya masih waras. Yang ketika kalau melihat Anies itu selalu membayangkan hal-hal buruk akan terjadi. Jangan sampai demo berjilid-jilid itu terulang lagi. Indonesia sudah damai. Indonesia ini butuh pemimpin yang didukung oleh manusia-manusia yang waras. Bukan pemimpin yang didukung oleh kaum-kaum radikal, kaum-kaum intoleran, kaum-kaum yang selalu bermain politik dengan menggunakan jubah-jubah agama. Bukan seperti itu. Jadi saya kira video saya ini sangat jelas. Kenapa selalu Anies? Kenapa selalu Anies? Kenapa bukan Prabowo? Kenapa bukan Puan Maharani? Kenapa bukan Ganjar Pranowo? Karena memang tidak ada sejarah kelam bagi orang-orang ini. Masyarakat sudah terlanjur melihat, menyaksikan sejarah kelam Pilgub DKI 2017.